Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1B PGSD. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai listrik sederhana. Kelompok 3 terdiri dari Ardia Garini, Karinda Natali, Najwa Izati, Rahma Yulita, Rinanda Acirani, dan Rizka Trisnawati. Hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada konsep listrik dan resistansi listrik, yang kedua rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Garini dengan NIM 208-362. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep listrik. Listrik adalah fenomena fisika yang berkaitan dengan aliran muatan listrik. Listrik dapat terjadi karena ada beberapa tipe fisika, di antaranya yaitu muatan listrik, medan listrik, arus listrik, dan elektromagnetik. Muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik materi yang menyebabkan materi tersebut memiliki gaya saat ditempatkan di medan elektromagnetik. Macamnya yaitu positif dan negatif. Medan listrik, yaitu daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Apabila benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Lalu ada elektron magnetik, yaitu muatan berpindah menghasilkan medan magnet, lalu menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, arus listrik, yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik mengalir dari satu titik ke titik lainnya dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinda Natali Theophilus dengan NIM 2008185. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam arus listrik. Yang pertama ada arus listrik searah atau direct current yang disingkat DC. Arus listrik ini adalah arus listrik yang mengalir ke satu arah atau pada arah yang sama yang biasa disebut arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, sel surya, dan pencatu daya atau power supply. Pada arus DC, aliran elektron bergerak dari arah negatif ke arah positif. Jika kita memasang lampu, maka lampu tersebut akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC ini banyak digunakan pada perangkat atau alat yang ada di rumah kita, khususnya alat-alat elektronik seperti TV, radio, ataupun komputer, dan lain-lain. Yang kedua, ada arus listrik bolak-balik atau alternating current yang disingkat AC. Arus listrik ini yaitu arus listrik yang mengalir dengan arah arus yang selalu berubah atau berbeda, di mana aliran elektron bergerak bolak-balik tidak searah. Biasanya kita menyebut dengan arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, aliran elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali lagi ke titik sebelumnya. Setelah itu akan bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awal. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana arus atau tegangannya bergerak naik sampai ke atas puncaknya, lalu turun ke bawah sampai ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, maka ada saat di mana tegangannya atau alirannya atau arusnya berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt di mana lampu akan mati. Lalu tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan naik ke titik 0 volt.
Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala, tapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah banyak menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, dan contoh lainnya yaitu listrik PLN. Gelombang AC tidak selalu berbentuk gelombang sinus, bisa juga berbentuk segitiga, segi empat, ataupun gelombang gerigi, tergantung pada aplikasi yang digunakan. Arus AC dapat dikonversikan atau diubah menjadi arus DC, begitupun sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rektivier atau penyearah, dan untuk mengubah arus DC menjadi AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Materi selanjutnya yaitu teori-teori aliran arus listrik. Yang pertama ada aliran konvensional, yaitu aliran arus listrik yang menggunakan prinsip muatan, di mana arus listrik atau current sering didefinisikan sebagai aliran arus listrik yang bermuatan positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke arah potensial rendah. Pada aliran konvensional ini dinyatakan bahwa aliran listrik pada rangkaian elektronika yaitu mengalir dari arah positif ke arah negatif. Yang kedua ada aliran elektron. Aliran ini sangat berlawanan dengan aliran konvensional karena pada dasarnya elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Jadi, arah aliran elektron yaitu dari arah negatif ke arah positif. Perkenalkan, nama saya Najwa Izati Putri Hairani dengan NIM 2000417. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus kuat arus listrik. Kuat arus listrik mempunyai rumus umum dengan I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I dikali T. Dengan keterangan, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q merupakan muatan listrik yang mengalir dengan satuan kolom, dan T merupakan waktu yang diperlukan dengan satuan second. Selanjutnya terdapat rumus hubungan kuat arus listrik dan beda potensial. Dengan rumus I sama dengan V per R. Keterangannya yaitu I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R merupakan hambatan listrik dengan satuan ohm, dan V merupakan beda potensial listrik dengan satuan volt. Berikutnya, terdapat hambatan atau resistensi listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Sedangkan prefiks atau awalan standar internasional yang digunakan untuk menandakan kelipatan pada satuan resistensi tersebut adalah kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, komponen elektronik yang berfungsi sebagai penghambat disebut dengan resistor. Kemudian, terdapat faktor penghambat arus listrik. Besaran hambatan listrik pada suatu penghantar atau konduktor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis bahan. Contohnya tembaga, memiliki nilai resistensi yang lebih rendah dibandingkan dengan baja. Yang kedua, suhu. Nilai resistensi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada penghantar. Yang ketiga, panjang penghantar. Semakin panjang suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistensinya. Dan faktor yang terakhir adalah luas penampang. Semakin kecil diameter suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistensinya. Selanjutnya, saya Rahma Yulita akan menjelaskan mengenai hubungan resistansi, tegangan, dan arus listrik. Persamaan antara hubungan resistansi, tegangan, dan arus listrik dapat dijelaskan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Berikut merupakan persamaan hukum Ohm sendiri, yaitu V sama dengan I dikali R, dengan V yaitu tegangan listrik yang memiliki satuan volt, dan I yaitu arus listrik yang memiliki satuan ampere, dan R yaitu hambatan listrik atau resistansi.
Rumus tersebut juga bisa digunakan untuk mencari hambatan listrik, yaitu R sama dengan V dibagi I, atau mencari arus listrik, yaitu I sama dengan V dibagi R. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang dirangkai dengan sedemikian rupa di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Gambar di samping merupakan contoh dari rangkaian terbuka. Selanjutnya yaitu rangkaian tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga dapat menyebabkan arus listrik mengalir. Rangkaian tertutup berarti rangkaian listrik terhubung antara kutub positif dan kutub negatif sehingga arus listrik mengalir. Gambar di samping merupakan contoh dari rangkaian tertutup. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Trisnawati dengan NIM 2006227. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu sebuah rangkaian listrik yang dimana komponennya dihubungkan berurutan tiap ujung kaki komponen, sehingga komponen yang satu dengan komponen yang lainnya yaitu sejajar. Atau dengan kata lain, yaitu rangkaian yang disusun tanpa adanya cabang. Hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah seluruh tegangan jatuh jumlah dalam tiap-tiap beban atau R dalam rangkaian seri sama dengan total tegangan yang terpasang pada rangkaian seri tersebut. Adapun rumus dari rangkaian seri yaitu RS sama dengan R1 plus R2 plus titik-titik. Adapun RS-nya sendiri yaitu hambatan total rangkaian seri dengan satuan ohm. Yang R1-nya yaitu hambatan ke-1 dengan satuan ohm, yang R2 hambatan kedua dengan satuan ohm. Saya Rinanda Cirani Dewi dengan NIM 2006588. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar, di mana memiliki lebih dari satu jalur listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistornya. Ada hukum Kirchhoff 1. Arus listrik yang masuk harus sama dengan arus keluar. Sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang, dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 tambah T titik tambah IN. Selanjutnya hukum Ohm. Sesuai dengan hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah kebalikan dari hambatan tiap-tiap komponennya, dan dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah titik tambah 1 per Rn. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk sesi diskusi, dipersilahkan kepada tiap kelompok mengirimkan 2 pertanyaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.